Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiyah At-Tahirah dengan NIM 2214020112 dari kelas PBAC mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulheldi MAG. Di sini saya akan membacakan serta menjelaskan hadis keempat, yaitu tentang seorang ahli neraka yang paling ringan azabnya. Yang pertama, lafal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liahwani ahlin nari law kanas lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha fayaqulu na'am fayaqulu kad aradtu minka ahwana min haza wa anta fi sulbi Adama alla tusyrika ahsibuhu. Qala wala udhilakan nara fa abaita illa syirqa. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Yang kedua yaitu terjemahan hadis. Hadis Anas bin Malik, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada salah seorang ahli neraka yang paling ringan siksanya, Allah berkata, wahai seorang yang ahli neraka paling ringan siksanya, jikalau engkau memiliki dunia, apakah engkau ingin menebus dirimu dengan itu? Maka ahli neraka tersebut menjawab, na'am, iya. Lalu Allah berkata lagi, sungguhnya aku dulu meminta kepadamu lebih ringan daripada itu, namun lebih ringan daripada itu, agar kamu tidak berbuat syirik. Dan aku sungguh tidak memasukkan kamu ke neraka, dan sungguhnya aku tidak ingin kamu masuk neraka, tetapi kamu enggan dan tetap berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ahmad. Selanjutnya itu adalah mufradat hadis. Hadisu artinya adalah hadis, Anasin Anas, Malikin Malik, radhiya semoga meredai, Allah anhu akannya, ani dari an-nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata ia atau ia berkata, Yaqulu telah berkata Allah tabaraka maha suci wa ta'ala dan maha tinggi. Nabi SAW bersabda dan Allah SWT berfirman, li ahwani, yaitu kepada ahli neraka. Kepada li ahwani itu artinya adalah yang lebih ringan atau lebih rendah. Ahli penduduk an-nar neraka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada ahli neraka yang paling ringan, azaban siksaannya, yang paling ringan siksaannya. Lau seandainya, atau artinya itu bisa juga jikalau, kanas ada, laka bagi engkau, ad-dunya dunia, wama dan apa, fiha yang di dalamnya. Dan Allah berfirman kepada orang yang ahli neraka yang paling ringan siksanya tadi itu, jikalau engkau memiliki dunia dan apa-apa yang di dalamnya, muftadiyan biha. Muftadiyan itu artinya adalah penebusan, biha dengannya. Apakah engkau akan menebus dirimu dengan dunia dan seisinya tadi? Fayaqulu, maka menjawab, na'am, iya. Maka dia menjawab atas pertanyaan Allah tadi, apakah jika engkau memiliki dunia dan seisinya dan apa yang dalamnya itu, apakah engkau akan menebus dirimu dengan hal itu? Ahli neraka tadi menjawab, iya. Qad sungguh, aradtu aku menginginkan, minka dari engkau, ahwana lebih ringan atau lebih rendah,
min dari, haza ini yaitu maksudnya adalah dari dunia dan seisinya sebagai penembusan seorang ahli neraka tadi. Wa anta dan engkau fi di dalam sulbi perut ibumu. Adam an agar la tidak tusyrika agar tidak syirik kepadaku. Ahsibuhu saya mengira. Jadi Allah meminta lebih ringan daripada di dunia dan apa-apa yang di dalam itu dulu pada waktu orang tersebut di dalam perut ibunya, yaitu untuk tidak mencyirik kepada Allah atau tidak bersyirikat, tidak bersekutu. Qala dia berkata, wala dan tidak akan udkhilaka aku tidak akan biarkanmu masuk annar neraka. Jadi Allah tidak akan biarkan kita masuk ahli neraka masuk neraka. Fa maka kamu enggan illa syirka tetap berbuat syirik. Padahal Allah hanya menginginkan agar seorang ahli neraka tersebut tidak syirik, namun dia enggan dan tetap berbuat syirik, maka itulah penyebab ia masuk neraka. Rawahul Bukhari, Muslim, wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ahmad. Pembahasan selanjutnya itu adalah tentang kandungan hadis. Kandungan hadis ini adalah itu tentang azab ringan bagi ahli neraka. Allah nanti di akhirat akan mendatangi dan bertanya kepada orang yang masuk neraka yang paling ringan azabnya atau siksaannya, yang paling baik nasibnya. Allah akan berkata kepada orang yang paling ringan azabnya, yaitu di antara ahli neraka. Allah berkata kepada dia, jikalau dia ada dunia dan apa yang ada padanya, seandainya kamu punya dunia dan bumi dan segala yang ada di dalamnya, apakah engkau akan menebus azabku yang paling ringan ini dengan segala isinya? Kemudian kamu dibebaskan dari azab yang paling ringan ini. Tapi percakapan ini Allah gambarkan kepada kita untuk mengajari kita bahwa azab neraka itu tidaklah ringan dibandingkan dunia dan segala isinya. Maka orang yang masuk neraka yang paling ringan itu azabnya menjawab. Dia berkata, iya, dia akan menebus dosa dan azabnya itu dengan dunia dan seisinya. Kemudian Allah berkata dengan menegaskan, sebenarnya dulu aku sudah menginginkan dirimu yang lebih ringan daripada dunia dan seisinya. Yang ketika itu engkau di dalam perut ibumu, baru dalam cikal bakal menjadi anak cucu Adam, agar engkau tidak memperserikatkan aku. Allah hanya menginginkan waktu kita di dalam perut kita itu agar kita tidak bersyirikat, tidak menyekutukan Allah. Dan dengan yang demikian itu kamu tidak akan kumasukkan ke dalam neraka. Maka kamu tidak mau dan kamu enggan, tetap mengingkari dan tetap berbuat syirik kepadaku. Dan kamu tetap mengingkari apa yang sudah dijanjikan itu, yaitu dengan tetap berbuat syirik. Selanjutnya yaitu adalah tentang kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini berbicara tentang materi pendidikan, yaitu tentang pendidikan akidah terkhusus pada keyakinan atau kepercayaan yang berkaitan dengan hari akhir, ataupun khususnya itu pada azab neraka. Agar orang yang dijelaskan padanya hadis ini bahwa azab itu ada dan sangat pedih dan tidaklah ringan. Dan kebebasan yang ringan itu dan tidaklah azab yang ringan itu tidak dapat ditebus dengan dunia dan seisinya. Metode yang digunakan di dalam hadis ini adalah yaitu metode tamsil, menjelaskan sesuatu dengan metode tamsil atau gambaran atau perbandingan, membandingkan, yaitu Allah di sini menggambarkan tentang azab neraka. Baiklah, sekian hadis keempat yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.